Ibu tinggal di mana? Di Cikajang, Garut, Pak. Cikajang, Garut. Iya. Sehari-harinya apa? Sekarang saya belum ada kegiatan yang pasti sehari-hari karena baru pensiun Desember kemarin. Kerja apa? Lagi ini Pak nyoba jamur tiram. Enggak, waktu sebelum pensiun kerja di mana? Di Kerja apa? Di koperasi susu. Koperasi susu namanya apa? KPGS, Koperasi Peternak Garut Selatan. Koperasi Peternak Garut Selatan. Garut Selatan. Betul. Itu koperasi peternak Garut Selatan, koperasi susu itu milik negara atau milik swasta? Milik peternak. Jadi peternaknya punya sapi pribadi sebagian juga ada kredit yang dari pemerintah. Jadi dikirim ke koperasi susunya dikirimkan ke pabrik pengolah susu. Nah, petaninya tuh di Garut, di desa apa, kecamatan apa? Di Kecamatan Cikajang, ada yang Kecamatan Banjarwangi, ada yang Cicihurip, beberapa kecamatan wilayah kerjanya. Bu, Ya. Ibu di koperasi bagian apa? Saya pernah menjabat di manajer divisi di divisi peternakan, divisi perdagangan, terus terakhir di Litbang sebelum. Berarti ini pensiun. koperasinya gede dong, Bu? Cukup, Ada Litbang. cukup besar sih, Pak. Kalau di Jawa Barat cukup ini. Oh. Bu, inget-inget, Bu. Iya. Itu anggotanya ada berapa kalau boleh tahu, Bu? Ribu, Pak. 1.000 lebih sih. 1.000 peternak. Iya, tapi sekarang tuh menurun karena kemarin ada kasus PMK, penyakit itu, jadi menurun produksi susunya. Dari situ susah lagi untuk ya bangkitnya nggak sedikit gitu bangkit lagi kembali produksinya naik gitu. Bu, Ya. Ibu udah pensiun emang usianya berapa? 58. Ya. Nah, itu kalau pensiun dari koperasi itu dibayar per bulan atau dikasih pesangon? Dikasih pesangon, Pak, dari koperasi sama dari ini tenaga kerja. Ya. Kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu beli dari petani berapa per liter, Bu? Oh, per liter Dari tergantung peternak. kualitas. Tergantung kualitas. Paling jelek Paling jelek 6.000 ya, Pak. per liter? Iya. Kalau paling bagus? Paling bagus sampai 7.000 saat ini 7.000. Nanti Ibu jual ke pabrik susu berapa per liter? Oh, saya kurang tahu saat ini. Kira-kira? Kalau waktu itu Mas hampir ya cukup ini Pak, cukup mahal. Nyampe gak 10.000? Nggak sampai. 9.000? Ya antara segitulah 8. Berarti koperasi dapat untung 2.000-an ya? Iya. Nah, kalau Ibu suka datang ke bawah gak ke petani-petani, ke peternak-peternak? Iya dulu di divisi peternakan masih ke bawah penyuluhan. Iya. Apa yang dikasih penyuluhannya, Bu, kalau boleh tahu? Iya, kita tergantung ini kasusnya, Pak. Ada ya dari susu sampai masalah untuk peningkatan produksi susu, kesehatannya, penanganan susunya itu. Kita belum ada sapi perah, dia aja sudah ngelola sapi perahnya RDAY. Susunya buat anak yatim. Bikin pabrik sendiri, Pak ya? Nggak usah, meras aja. Oh iya. Nanti susunya ditampung buat minum anak yatim. Oh. Jadi Ada. kita jual susunya ke Allah. Ada sapi perah di sini. Ada sapi perahnya. Ada. Oh. Nanti Ibu lihat ya. Habis dari Iya. acara pencerahan, Iya, habis acara ini ngobrol, iya. Ibu lihat ke kandang saya. Ada sapi perah, tapi nggak saya jadiin sapi perah. Saya jadiin sapi apa namanya? Breeding.
untuk breeding. berdaging. Jadi susunya diminum sama anaknya. Pembibitan. Soalnya kalau nggak diminum sama anaknya, diminum sama kameramen. Kameramen nggak boleh lihat pentil. Nanti kalau ibu bilang, oh ini bisa nih, oh nih. Nah, ibu di koperasi tuh menggeluti udah berapa tahun kalau boleh tahu, Bu? Saya 36 tahun, Mbak. Wow, Saya dulu dari sini, dari IPB. IPB, Iya. angkatan berapa? Saya cuman diplomanya, Pak. Diploma peternakan. Oh, bukan Misi S1-nya. peternakan, langsung peternakan perah, ya. Terus Ibu lahir tahun berapa? 66. Oh, di atas saya ya. Iya, Saya 70. Iya, 66. Terus ada, ya mungkin udah harus di sana bolak-balik, ada panggilan di Bandung nggak diterima, maunya pulang aja ke Kediri lah, balik lagi. Maksudnya? Sebelum baru dapat ini apa itu kelulusan udah dapat pekerjaan di Bandung. Di Bandung nggak saya ambil, saya pulang ke Kediri. Kediri? Iya, saya aslinya Kediri, Pak. Kok bisa tinggal di Garut? Ya itu. Dari habis gitu mau nerusin lagi S1 lah di Malang, udah daftar, saya balik lagi ke Bandung. Kebetulan kan mas saya waktu itu memang di GKSI lah, di ini ada mas kandung saya di GKSI di Bandung. Oh ada ini mau kerja, ini dibutuhkan ini. Saya di Bandung di KPSBU waktu itu nunggu. Pas di Garut saya mau aja, yang di mana itu Kuningan nggak saya ambil. Pas di Garut mau aja di situ. Terus dapat jodohnya orang mana? Orang Garut lagi. Suaminya? Iya, suami Ya asli orang elah, Garut. Jadi dapat pejantan orang Garut. Dari orang. Terus anaknya berapa? Kedirinya keras, Pak. Keras. Anaknya saya 3. Paling besar apa? Paling besar Kegiatannya? ya, alhamdulillah Pak. Saya kemarin tahun kan ini tuh saya kesini privat yang ekstrim. Ibu? Ya, saya udah 3 kali ketemu sama Pak Haji. Oh, Privat 3 kali? udah 3 kali ini. Ya, pertama di Sentul, terus kedua. Natrabu? Ya, yang Di Natrabu? di Natrabu di McD. Oh di McD? Di McD saya. Oh lewat Mas Peri? Oh enggak, saya pribadi sama pribadi Pak. Oh pribadi? Iya pribadi. Oh, Terus kemarin yang ekstrim di sini, di yang belakang itu, terus sekarang ini saya. Iya. Jadi tahun akhir 2023 saya ke sini. Akhir tahun. Anak yang pertama apa kegiatannya? Yang pertama ya kemarin alhamdulillah mungkin wasilahnya saya ke sini. Waktu itu saya bilang ke Pak Haji kan, ya anak pertama ini, yang kedua terus-terusan bermasalah Pak, saya Contohnya? Contohnya ini dia kerja tergabung dalam inilah ini kendaraan gitu, Mak. Kayak gimana? Kendaraan. Jadi harus ganti-ganti, nggak tahu ini anak tuh Laki jadi sama perempuan? laki-laki Umur? selepas umur 34 kelahiran 1991 yaitu selepas perusahaan kita ini kan Pak Kolep ya, dia kan kerja ketemu dengan orang-orang yang mungkin nggak kurang bagus nah. Jadi akhirnya saya harus nambah hutang gitu. Dia pakai uang misalnya di dealer gitu, pakai uang konsumen gitu kan. Itu padahal bukan kayak, kalau menurut saya bukan buat dia sendiri sih, berantai sampai kemarin kendaraan juga gitu. Mobil apa motor? Sepeda motor, tapi cukup banyak sampai berapa ratus juta, terus ganti ini belum tuntas. Tapi akhirnya kemarin dia sudah capek kayaknya, terakhir udah capek dapat kerjaan di Bali ngelamar kemana-mana nggak keterima, meskipun gajinya kecil. Dia ngelamar sopir. Dia sebetulnya lulusan dari teknik informatika D3 TI. D3 TI. Kuliah di daerah mana? Di Bandung dulu kuliahnya. Kuliahnya di Bandung, terus dia dapat kerjaan di Bali, meskipun ngelamarnya sopir gaji kecil, tapi akhirnya di sana dapat ininya, bosnya yang baik sekali, baik gitu. Waktu mau berangkat juga
Saya masih mikir-mikir dikirim tiket pesawat yang mahal lagi. Nyampe sana apapun makanan sampai sering dikasih bonus akhirnya. Sampai kan kerjanya di studio sopir pribadi studio di Bali di Denpasar. Sampai kemarin tuh juga disuruh belajar ngamera, dikasih sebagian juga uangnya dari sana. Anak saya cuman bayar berapa gitu, 10%, 30%-nya dari harga kamera, disuruh belajar kalau ada job di luar studio disuruh ini itu. Itu ya, untuk yang Anak pertama. nomor 2 apa kegiatannya? Nomor 2 waktu itu Pak Haji gini, ini Pak yang nomor 2 minta dia beli laptop, beli ini, ya udah aja kasih kata Pak Haji. Ya udah, kalau anak yang saya takutnya kan nggak bisa bakal mandiri Pak Haji gitu. Yang kedua dia di ini kemarin tuh freelance sama temennya. Laki perempuan? Laki juga. Laki juga freelance. Dia freelance tapi uangnya macet ini. Pertama dia ini invest peralatan sama temennya di Bandung, jadi nerima untuk freelance tuh kayak gimana? Freelance-nya jadi punya ini kan ngiklankan produk-produk dari perusahaan Pak, di itu iklankan produk, kadang kafe atau apa gitu, tapi bukan dia yang megang temennya. Pertama ya dikasih ada keuntungan, ada pembagian, pas akhirnya harusnya kemarin Lebaran dia nggak ada uangnya, susah nggak ada keluar, katanya belum ada. Terus akhirnya sama anak saya, udah aja dijual aja peralatannya, tapi belum sampai sekarang uangnya belum keluar gitu yang di Bandung. Akhirnya dia juga diajak sama temennya ngelola ini untuk futsal di mall-mall gitu. Di Bandung apa di Garut? Di Bandung, kadang sekarang di Tangerang, terus ke Jakarta. Iya, di Tangerang sini sedang mencari tempat. Terus kemarin di Surabaya sudah sama temannya ini mau diminta ngelola itunya dia. Mini square untuk ini futsal itu, tapi yang di mall-mall itu. Yang ketiga sakit itu Pak, perempuan, epilepsi, umur 25 tahun sekarang. Itu epilepsi. Dari kecil, iya. Dari umur berapa sakit epilepsi? Epilepsi terdeteksi sebetulnya dari kecil, cuma nggak terdeteksi. Dari umur 5 tahun, 6 tahun baru kedeteksi epilepsi. Dia kejang terus-terusan sampai sekarang ini. Tadi saya bawa ke sini, sudah 2 kali saya ajak ke sini. Ya, epilepsi itu terus saja minum obat. Kesininya kemarin tahun 2021 lah, jadi dia kurang bisa jalan, akhirnya jadi kejang terus-terusan, nggak bisa bicara juga, ini jalannya susah, yang ini obat terus aja tiap bulan. Pernah sekolah gak yang epilepsi? Pernah sekolah. Kelas berapa terakhir? Terakhir kalau di SLB itu sebetulnya sampai SMA, cuman dia sudah nggak mau belajar begitu aja. Di SLB terus dari kecil. Nah sekolah, sebetulnya bisa. Waktu itu masih bisa nulis berapa, sekarang tuh lemah gitu ininya tuh. Jadi gini Bu, iya, Ibu Pak. Sekarang privat apa hajatnya yang hari ini? Hajat saya punya hutang tuh ke bank sama di luar bank Pak. Ke bank tuh sudah macet beberapa tahun. Jaminannya apa? Rumah. Yang Ibu tinggalin? Iya. Suami apa kegiatannya sekarang? Suami saya udah meninggal 10 tahun yang lalu. Suami? Iya. Ibu nggak kawin lagi? Enggak. Sebelum meninggal apa kegiatan suami? Kami sebenarnya ditinggalin beberapa usaha, tiga ada 3 usaha. Salah satunya bis Pak. Bis? Ada bis, sound system, ya, sama pupuk kandang. Itu. Pupuk kandang dari binatang apa? Dari ayam, cuman banyak sih dulu kapasitasnya, kita awalnya dari sana. Pupuk kandang langsung
langsung ke pabrik, ke Popan kalau dulu ininya tendernya ke Popan gitu. Dari Popan yang Jadi dari pupuk kandang dari Popan ibu ambil. Popan dia diambil. Popan yang di Tangerang sana. Yang di Tangerang pokoknya waktu itu masih jayanya almarhum suami. Popan yang ada di seluruh Jawa Barat yang ngontrak cuma suami saya sama ada temennya satu orang, tender, sistem tender gitu Pak. Jadi kalau satu perusahaan Popan mengeluarkan itu kita harus kontrak selama berapa bulan tuh harus habis gitu, harus habis 3 bulan satu perusahaan. Ibu ngambil kotoran ayam tuh diolah lagi atau langsung mentah dijual? Enggak, langsung dijual. Laku. Langsung dijual, laku. Kebetulan kami punya waktu itu nggak punya modal, ada temen suami punya modal dan petani juga, petani sambil punya petani lagi, petani besar, punya petani kecil plasma gitu Pak. Nah dari Popan tuh udah dikarung-karungin? Sudah, dari Popan iya dikarung. Tinggal bawa pakai truk? Iya, ya, tapi kesininya juga kita nggak bisa langsung karena diambil alih oleh harus sama penduduk setempat. Cuman kita punya orang-orang yang dipercaya di penduduk setempat gitu. Oh sekarang Popan diambil sama penduduk setempat? Iya. Kotoran sapinya, kotoran ayamnya? Sekarang malah sopirnya sendiri juga bisa belanja sendiri Pak. Sopir bisa belanja sendiri. Supirnya ibu belanja sendiri bisa? Iya bisa. Potong kompas dong? Cuman suami waktu itu masih punya itu teman Cina di sana, itu petani Cina, petani besar gitu. Kami dimodalin oleh beliau, jadi kita kerja modal sama bagi gitu, sistem bagi. Oh jadi ibu nikah sama suami? Iya. Suami swasta, ibu swasta. Iya saya kerja. Suami awalnya juga udah punya usaha itu, cuman belum, masih sedikit gitu. Terus akhirnya punya kontrak dengan punya teman itu yang Cina itu ngasih modal. Jadi kerjasama gitu Mas. Kerjasama sampai kami punya bis, punya bus yang tuh lain. Jurusan mana kemana? Bisnya jurusan Garut. Dulu mah Garut Jakarta sama Garut Bekasi. Nah, busnya muat berapa penumpang? 60. Oh, bus besar. Bus besar. Milik sendiri atau kredit? Milik sendiri. Milik sendiri, yang ada yang kredit, ada yang beli. Berapa unit dulu pada saat suami masih hidup? 5. Masih 5. Ditinggal juga kami masih ini waktu ditinggal masih berjalan sampai 4 tahun. Dan awalnya karena dikasih kredit aja mulai macet, dikasih ini kan karena ada perubahan Prima Jasa, kita terdesak oleh Prima Jasa. Prima Jasa kan banyak mobilnya, jadi Prima Jasa itu dipindahin ke Prima Jasa, mobilnya banyak dan diambil oleh jalur-jalur yang di Jakarta, diambil oleh Prima Jasa. Mereka punya modal besar ngambil daerah-daerah yang ini, jadi kebanyakan yang kecil-kecil itu geser ambil ke jurusan Bekasi kan nggak begitu besar ininya penduduknya, storannya nggak begitu besar kan, nggak seperti ke Jakarta. Nah waktu itu kami mau pindah dari situ ke wisata, sebetulnya ke pariwisata. Terus dikasih modal sama bank karena posisi saya waktu itu di komisaris, ini uang bank itu dikasihkan ke anak saya yang sebagai direktur yang megang anaknya. Dari situ mulai kacau, semua uangnya sebagian dipinjam. Anak yang nomor berapa? Yang nomor 1. Oh. Jadi nomor 1. Jadi uangnya sebagian untuk apa? Untuk kafe, nggak difokuskan ke busnya gitu. Dari situ awal kita sebetulnya tadinya juga nggak punya hutang ya, udah hutang lunas, sedang mau pindah karena pendapatan sehingga mau pindah ke beralih ke wisata saja. Di situ udah mau kacau walau salah mengelola uang, salah teknisnya gitu dari situ. Jadi suami mati bisa goyang ekonomi ya? Iya betul. Ya, sound system juga gitu. Iya, anak yang pertama sih yang paling ini ngabisin tahu-tahu duit dijual. Ya? Iya, tahu-tahu pada sound systemnya bagus-bagus, tahu-tahu ini cuma kita yang ngerintis, iya. Orang tua yang ngabisin betul, anak ya. Betul, Pak. Ngeri-ngeri sedap juga ya.
Habis gitu ditinggal semuanya yang harta yang ada anakku tuh berebut ini itu. Jadi saya kebagian bayarin cicilan sama neruskan usaha sebagai supaya bisa bangkit tapi akhirnya kesini ke Covid waktu itu malah ada bis satu yang sudah di hijack gitu, tadinya kita dikontrak tinggal satu-satunya dikontrak, sudah ada perjanjian meskipun katanya notaris, akhirnya mereka juga pergi nggak bayar berapa tahun itu Pak, berapa bertahun-tahun nggak bayar, dicari-cari bisnya malah diumpet-umpetin ke sana kemari, bis yang habis sekian ratus juta hampir lebih dari 500 cuman kejual 100 juta itu. Aduh, saya ya dari situ saya. Itu anak yatim beli middle tuh baru 2018 atau 2019 tuh 900 juta tuh baru tuh middle. Iya, ada iya harusnya mungkin kalau uang waktu itu 1M Pak ya, di 1M dibelikan mobil aja, apa itu bis baru sudah yang dapet. rongrong. Iya, karena banyak ini sih, banyak kepentingan, ada orang yang sayanya yang bodoh ya waktu itu ya. Kalau beli second ngerongrong. Iya, terot, long terot, ball joint, sobeker, kampas rem, aki, ya kan? Iya. Kalau baru kan enggak. Iya. Nah, jadi sekarang utang ibu di bank berapa? Utangnya di bank masih 730. Terus jaminannya rumah? Iya rumah, terus sama yang di luar sekitar 1M-an lah. Saya di juga luar, di luar ngutang sama siapa? Ada ke teman, terus anak saya kemarin kasus anak saya itu kan belum tuntas. Yang nomor berapa? Yang nomor 1, yang nomor 2 juga sebetulnya dia bolak-balik invest sama temennya ya, jadi ngejual uang yang invest apa itu untuk proyek-proyek sama temennya, kan ada anggota dewan beberapa kali ini juga nggak ada. Udah saya juga udah menjual aset-aset yang dari almarhum bapak ini tuh udah berapa ratus juta, udah nggak kerasa ya. Itu. Bu, sekarang ya, pertanyaannya. Iya Pak. Anak nakal udah seizin Allah belum Bu? Iya. Ibu kelilit utang udah seizin Allah belum? Betul Pak, udah. Nah, kenapa nggak diselesaikan dengan baca Quran? Oh. Karena di surat Fatir Iya. itu artinya jelas bener Bu. Dengan baca Quran semua permasalahan selesai. Iya. Terangin Bos. Terangin Bos. Surat Fatir. Iya Bu. Jusnya rasa apa? Jusnya rasa apa? Ya, jadi dengan bertubi-tubinya itu ada yang disampaikan Pak Haji tadi di ujung dari surat Fatir ayat 29 itu ada Allah menyebutkan bahwa kalau kita melakukan 3 hal itu pasti tijaroh itu kegiatan kita, usaha kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan, kata Allah tidak akan pernah mengalami kerugian. Jadi tidak pernah ditipu, tidak pernah dirongrong, tapi kita akan selalu dalam keberuntungan. Apa itu? Di awal ayat itu ada 3 hal, dan 3 hal ini adalah rangkuman dari ilmu yang Pak Haji berikan kepada kita semua selama ini, terangkum di dalam surat Fatir ayat 29 itu. Untuk menguatkan nanti Bu buka di situ ya, biar tambah yakin. Kalau kita lakukan itu semua, apa itu? Yang pertama adalah baca Al-Quran. Bisa nggak bisa paksain. Ya. Ngerti nggak ngerti paksain. Jadi Cuma baca kuat Quran. 2 minggu Pak. Pernah dulu saya awal-awal suka lihat video awal kesini, pernah mencoba bangun jam 12 malam mandi itu cuma kuat 2 minggu. ya. Udah gitu Ya. ini lagi waktu itu masih kerja jadi cuma 2 Jadi minggu memang harus pernah. dibutuhkan Iya. istiqomah, Betul. dibutuhkan konsisten. Iya. Jadi walaupun mulai dari kecil sedikit, Iya, tapi iya. konsisten terus dengan baca Quran. Iya. Yang kedua, selalu Pak Haji ingatkan kepada kita semua untuk jangan tinggalkan sholat ba'diyah qobliyah.
sholat tahajud, bangun jam 00, ditambah sholat taubat untuk membersihkan sifat-sifat 18 yang ada di dalam jiwa kita. 2. Yang ketiga, Pak Haji selalu nyampaikan sedekah subuh jangan bolong, karena menjadi tolak balak atas diri kita seberapapun, semaksimalnya, dan itu dipaksa. Itu 3 hal. Dan Allah ternyata juga memaksa kepada kita untuk sedekah itu harus kita lakukan sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Artinya sedekah pun harus kita memaksa diri untuk itu. Nah, untuk usaha, untuk tijarah, untuk bisnis, untuk kegiatan kita agar tidak mengalami kerugian, ternyata kata Allah syaratnya ada 3 itu. Agar semuanya bisa lancar, syaratnya ada 3 itu. Baca Al-Quran, sholat, dan sedekah. Nah, kapan itu dilaksanakan? Baca Qurannya tidak sepanjang hari ternyata. Pak Haji ngajari kita untuk baca Qurannya di malam hari. Kenapa harus di malam hari? Karena kita berpegang pada surat Al-Muzammil. Dipanggil kita di Al-Muzammil itu oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Jadi kita harus bangkit di malam hari. Dipanggil oleh Allah, qumil laila illa qalila, bangun di tengah malam untuk sholat walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya kata Allah? Disebutkan di situ, Ibu. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu, separuh, 1/2 malam. Berarti jam 00, setengahnya malam, pertengahannya malam kita disuruh bangun. Tengah malam. Untuk apa kata Allah? Nisfahu awing kusminhu qalila. Bangunlah 1/2 malam atau kurang sedikit. Auzid alaihi, atau lebih sedikit bangunnya. Terus disuruh apa? Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, maka di situ menjadi rangkaian mulai bangun jam 00, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Kenapa itu harus dilakukan di malam hari? Kata Allah, karena bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi mental kita jadi kuat, mental baja, tidak mudah goyah, tidak mudah tertipu, tidak mudah terhipnotis, tidak mudah tergoda oleh bujuk rahayu. Bu, ini bagusan ini, Bu. Padahal kita sebetulnya enggak, tapi karena terpengaruh itu kita larut. Nah, itu pengaruhnya bangun malam di situ, kata Allah di situ ya, di ayat yang ke-6. Dan ucapannya menjadi mantap. Karena lisan kita dihiasi oleh bacaan Al-Quran, maka hajat kita itu bisa mudah dikabulkan oleh Allah. Karena lisan ini terhiasi oleh Al-Quran, ucapannya jadi mantap, kata Allah. Ditekankan lagi di ayat yang ke-7, kenapa harus di malam hari kita munajat kepada Allah, ekstrim kepada Allah, jaga lilin. Kalau orang yang bersekutu dengan setan, jaga lilinnya di malam hari. Kalau yang dikeras ke selatan sedikit itu, kera-kera itu mana itu, Ibu? Ngujang. Ngujang. Di ngujang itu kan bersekutu sama kera ya, sama kera. Kalau keranya sudah lari ke utara sungai, katanya itu mau minta nagih ke yang di rumah katanya. Nyebrang itu kan dekat ke keras itu, Bu ya. Tahu, Pak. Hah? Tahu saya. Pernah ke sana itu.
Oh enggak. Orang jauh yang datang. Ya. Orang jauh yang Orang datang. jauh yang datang, Iya. yang ketemu Mama ya. Iya, kalau dari Ngujang Bablas terus ke selatan berarti kemana? Ke Popo. Nah, nyari apa di sana? Ada dulu yang iya ke sini. Namanya Kentung. Iya, pesugihannya di Iya. Popo sana. Popo. Iya. Roco Tapi kita, Pentung. hah? Yang Roco Pentung ini. Reco Pentung kiri Iya. itu ya. Rokok. Nah, kita mendekatnya kepada Allah ekstrimnya. Kenapa di malam hari? Karena kata Allah di ayat yang ke-7 di Al-Muzammil itu, kata Allah bahwa karena sesungguhnya di siang hari itu urusanmu sangat banyak, sangat panjang, maka kita akan sibuk dengan urusan kita, maka kita munajat kepada Allahnya ekstrimnya di malam hari itu. Berat. Iya, tapi kalau kita mau memaksakan diri ya harus, karena hajat kita maksa, maka kita mendekatnya kepada Allah juga harus maksa. Gitu Ibu ya. Jadi 3 hal yang harus Ibu lakukan, kita lakukan semua di surat Fatir ayat 29. Itu rangkuman dari yang disampaikan Pak Ziki kepada kita semua. Karena itu menjadi jawaban janji Allah untuk menjadikan semua yang kita lakukan tidak akan mengalami kerugian, tidak mengalami kesalahan, tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami ketipu, tidak mengalami kena rayuan. Kita akan selalu dalam keadaan beruntung. Begitu Ibu? Yakin ya? Harus yakin. Nanti yang buat nyembuhin penyakit anaknya ibu, Iya, Pak. air cebokan alat kelamin ibu dicebok. Iya. Nah, sebelum pipis bangun tidur kasih minum anaknya tiap hari. Direbus. Ya, direbus boleh, Iya. mentah-mentah boleh. Iya, iya. Selama 99 hari nanti dia normal sembuh. Iya. Banyak kok orang Iya. yang sakit epilepsi. Si Pak Dedi tuh Sudah lepas obat sekarang. udah nggak minum obat lagi dia. Aduh. Terus saya ini sama Bang udah di ini Pak, kayak harus segera diselesaikan, sedangkan saya nggak. Bu, Ya Pak. ancaman mah di mana-mana ancaman, Bu. Oh iya. Jangan takut. Hmm, Kan itu yang ngancem manusia ya. Iya. Kecuali yang ngancem Allah. Iya. Iya. Jangan takut. Iya, Ibu iya. baca Quran aja. Surat Fatir. Surat. Iya, nanti kan yang ngancem ibu almarhum meninggal. Oh iya. Jadi bacanya Penyemakan semua semuanya. 1 sampai Iya. 130. Maksudnya pasti Fatir itu penyemangat kita. Di situ Iya. kita baca untuk menjadi Sedekah subuh dulu juga suka dari kecil 5.000 Iya, per ini kecil. ditransfer ke sini waktu awal, tapi kesininya untuk di sana karena saya tiap subuh juga ke masjid Pak, ini tolabul ilmu ini, jadi kan ada di sana. Bu. Iya Pak. Tapi baca Qurannya kalau ibu mau manjur Iya. sesuai yang di Al-Quran surat Al-Muzammil. Al-Muzammil. Iya, harus jam 00. Oh diulang-ulang itu. Coba terangin Al-Muzammil. dikit bos, terangin dikit biar dia mudeng bos, kasihan dia. Iya. Ibu janda. Jadi Fatir 29, Fatir. Al-Muzammil itu bukan untuk diamalkan, Iya. bacaannya bukan, Iya. tapi itu menjadi pedoman kita. Oh, ternyata saya lakukan itu ada petunjuknya, ada perintahnya. Iya, iya. Itu menjadi penguat kita. Iya. Nah, yang dibaca Iya. tetap Al-Quran semuanya. Semuanya. Mulai dari juz Juz 1, 1, Alif Lam Mim, Dzalikal Iya. Kitabul La Raiba Fihi, sampai Qul A'udzu Iya. Birabbin Nas. Itu terus khatam, balik lagi Iya. Al-Fatihah, Alif Lam Mim, terus Anas lagi. Iya. Terus berapa kali? Sebulan bisa khatam sekali. Bulan depan bisa 2 kali, Iya. bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali, terus meningkat terus. Iya. Itu jadi ada peningkatan. Peningkatan. Iya.
Kenapa harus dilatih seperti itu? Karena kata Nabi, orang yang hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Sama padahal itu rugi. Ya, kalau kita pada hari ini itu sama dengan yang kemarin itu rugi. Kalau yang hari ini lebih jelek dari yang kemarin itu bukan rugi. Sama. Kata Nabi, apa kata Nabi? Dia adalah orang yang celaka. Yang beruntung hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Maka harus terus meningkat, apapun kita evaluasi, kita tingkatkan. Gitu. Jadi kalau masalah jaminan diancam, ya praktekin dulu ketenangan hati, nanti akan ada aja jalannya. Gitu Ibu. Kalau kita terfokus pada beban itu yang ada di kepala kita, maka kita tidak akan melakukan apapun. Contohnya ada beban di kepala kita seperti ini, kita mikirnya mesti pada ini terus. Kita melakukan apapun tidak bisa maksimal. Iya Pak sih ngaji, iya Pak sih apa, tapi beban ini kan takut pada ini kita. Nah, maka ini harus kita taruh. Jangan diletakkan di kepala kita, jangan di hati kita, jangan, sudah harus ditaruh, walaupun sesekali juga dilihat. Kita lakukan apa yang bisa kita perbuat. Jadi kerjakan, lakukan pada Allah. Nanti jalan keluarnya Allah yang akan berikan. Begitu. Saya Bu ya. Iya, Pak. Nah, nanti kelebihannya nih Bu, kalau Ibu baca Quran, Iya, Pak. Ibu nggak bisa ngandelin dari anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga kalau Ibu meninggal. Iya. Jadi Ibu bisa ngandelin dari apa? Dari baca Quran. Iya. Anak pertama Ibu coba lihat udah. Warisan peninggalan papahnya habis. Betul. Nomor 2, investasi banyak yang gagal. Betul. Nomor 3, yang sekarang lagi sakit. Iya. Nah, jadi Ibu meninggal nanti ngandelin dari siapa? Nggak ada. Betul. Mumpung Ibu nanti masih dikasih umur panjang sama Allah, coba paksain baca Quran. Udah dijamin utangnya lunas, plus anaknya sehat, sembuh. Yang nomor 3 buat temen hari tua, ya kan? Tinggal ibunya mau gak konsisten. Boleh kapan Pak Haji? Ya pulang dari sini, paksain baca Quran gitu. Soalnya kalau enggak, aduh, Ibu kerja dari usia taruhlah 20 tahun. Iya, betul. 22 tahun. 22 tahun ya Ibu ya. Iya. Nggak ada hasilnya. Mana hasilnya? Iya betul. Betul. Ibu nikah, Iya. punya anak 3, mana hasilnya? Iya. Yang ada minus. Iya. Mosok jadi minus. Nah, bisa gak di recovery? Iya. Nah, caranya recovery apa? Nah, dengan baca Quran. Nanti Allah ganti semuanya dengan cara baca Quran. Apa iya Pak Haji? Loh iya dong. Dengan Ibu maksain baca Quran, nanti Allah recovery. Kan saya lihat nih Bu ya, Iya. anak yatim yang ada di Indonesia, saya belum pernah denger anak yatim diberangkatin umroh. Saya belum pernah denger. Tapi kenapa kok di RDI anak yatim diberangkatin umroh? Yang kecil-kecil, yang sedang, yang gede, kok diberangkatin umroh? Karena dia saya paksa baca Quran. Saya paksa sholat tahajud. Oh ini. Tapi panti asuhan lain kan nggak maksa baca Quran. Anak yatim panti asuhan lain kan nggak dipaksa sholat tahajud. Apa ada yang berangkat umroh anak yatim di panti asuhan? Nggak ada. Ya betul. Ada nggak?
Seluruh Indonesia anak yatim diberangkatin umroh. Nggak ada. Yang berangkat siapa? Pengurusnya. Pengurus, nggak merugi. Pengurus yang berangkat. Yatimnya mah terbengkalai. Kalau RDAY enggak. Yatimnya ya berangkat, ustadznya berangkat, pengurusnya berangkat, tukang masak ya berangkat, supir ya berangkat, pokoknya berangkat. Nah, coba ibu praktekin baca Quran. Pak Haji, berarti dengan kita memuliakan Al-Quran, pasti Al-Quran akan memuliakan kita, bukan Allah yang akan memuliakan kita. Dengan kita memuliakan Al-Quran. Mulai kapan Pak Haji? Ya pulang dari sini aja. Jadi ibu sekarang di rumah aktivitasnya apa kalau di Garut, kalau boleh tahu jadi sekarang? Saya di rumah cuma ngurus Apa? ini Pak, saya nyoba kemarin pensiun, nyoba di garasi itu kan nganggur, saya pakai ini jamur tiram. Apa? Jamur tiram. Oh. Jamur, ya. Jamur, cuman berhenti, saya tinggal pulang ke Kediri. Oh, sekarang masih ada lagi sedikit, sama ngurus rumah aja, sama ngurus anak. Rumahnya cukup besar sih rumahnya. Berapa meter? Hampir 1000 meter. Ada ini nih rumahnya tuh. Rumah dari garasi sampai belakang tuh. Jadi depan belakang rumahnya. Rumahnya besar. Jangan sampai Iya. rumah peninggalan suami Iya. atau rumah peninggalan ibu dulu ngerintis dari nabung kecil sedikit ludes. Sebelum ludes, ibu buru-buru acting dengan apa? Baca Quran, betul gak Bu? Nanti kalau udah disita atau dilelang, nangis seumur hidup, betul? Iya, ini juga udah kan saya ini sudah harusnya 5 tahun lunas tahun 2000, ambil kredit itu 2016 akhir. Ini sudah tahun ini Pak, hampir 10 tahun, harusnya 5 tahun tuh lunas harusnya. Ya memang waktu itu ya salahnya permainan dipakai orang bank juga sebagian itu uangnya Pak, sama dipinjam sama orang yang melalui itu. Harusnya kata anak saya dipinjam 400 juta, kata yang itu 200 juta. Jadi udah banyak ini sekali. Suami prosesnya. boleh ngerintis dari nol. Betul Pak. Minus. Iya. Ibu boleh kerja dari muda, minus. Sebelum minus, Iya. slup. Iya. Ibarat orang tuh dislup pakai baca Quran. Iya. Itu aja. Iya. Setuju apa enggak? Setuju. Udah. Ya sudah pernah nyoba ya, itu cuman kuat 2 minggu sudah berhenti, nyoba lagi. Ya, kalau Allah. paling seminggu gitu Pak. Jangan Waktu itu lah. nggak konsisten, Harus sayanya konsisten. nggak konsisten. Kalau nggak konsisten, Ya. ibu nangis seumur hidup. Mau tinggal di mana? Ayo, mau kontrak. Belum ditepok tangan sama temen-temennya. Sama saudara ini. Dibully. Betul sama Pak. tetangga, dibully sama teman kantor. Betul, sekarang juga sudah sama Rasain saudara, lo. sama itu semuanya. Di hari tua lo Betul. susah. Iya. Nah, sebelum dibully, paksain baca Quran. Yang nyelesain nanti Allah, Iya. dengan caranya Allah. Iya. Tapi ibu mesti baca Quran. Kalau enggak ibu nangis seumur hidup. Kalau kita nggak sampai pagi gitu, kadang sebetulnya kalau yang saya rasakan siang juga nggak ngantuk tuh kalau baca Quran, terasa kuat aja badan. Emang Kemudian ibu nggak baca surat Al-Muzammil? Iya. Al-Muzammil suruh baca Quran jam berapa? Hah? Jam 00. Iya. Jam 00. Siapa yang suruh baca Quran habis sholat subuh? Nggak ada. Di Al-Quran kan ayatnya itu. Tapi kata ustadz lah, kan ibu gurunya saya SD Impres, bukan ustadz. Baca Qurannya jam 00. Katanya boleh Pak Haji baca Quran habis sholat subuh. Nggak boleh. Harus jam 00. Iya betul? Ya. Nggak apa-apa, gue paksain. Gue pedes. Daripada nanti rumahnya dilelang, mau dilelang. Nggak mau. Nah makanya, kalau ibu baca Quran jam 00, saya sabdain rumahnya nggak bakal kelelang dan bakal lunas. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Iya. Terus apa lagi? Yang masih ngeganjel. yang masih
Ini aja Pak, Hah? uang ya anak saya mudah-mudahan uangnya yang di temennya tuh cepet keluar aja yang Uang yang mana? anak saya kan invest di temannya yang di Bandung yang untuk freelance untuk itu. Kata anak saya waktu itu bilang ada sampai 100 juta katanya. Ya pernah dikasih ada beberapa kali keuntungan itu, ini sampai sekarang belum keluar uangnya. Nggak mungkin, Bu. Udah jangan diharapin. Oh iya. Mendingan ibu aja yang baca Saya. Quran, nanti anak Iya. ibu kasih duit. Oh iya. Udah nak, nggak usah ngarepin dari dia. Kamu Iya. dari mama aja gitu. Iya. Duitnya udah ke laut. Ngapain ngarep-ngarep? Dia betul. Makan hiu. Iya. Nanti ini. bilang sama dia, nak, kamu besok kalau mati masuk neraka. Kok gitu mah? Justru dengan uang kamu di luar itu nanti kamu tukerannya masuk surga. Yang jahatin kamu masuk neraka, gimana nak? Iya dia mah. Nah gitu aja. Ini juga saya udah dari ini, jadi mas saya dari sana Pak, jadi warisan dari bapak di ini sedikit itu untuk biaya ini itu. Paksain Iya. baca Quran ya. Iya. Oke, saya tutup. Ada Iya. pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Paksain ya? Iya. Bisa? Iya, bisa. Sip, takabul. Amin. Lunas, nggak dilelang. Pasti, Amin, ya. amin. Kabul.